Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar sini. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi IPA, yaitu siklus air. Simak ya. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 8 muatan IPA tentang siklus air KD 3.8 dan 4.8. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Oke, kita akan mulai belajar. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir, air menjaga kelembaban, suhu, dan iklim di bumi. Siklus air. Siklus air terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Kedua, pengembunan atau kondensasi. Dan yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Berikut penjelasannya. Tahap pertama, evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas pada siang hari. Uap air menuju atmosfer. Kemudian terjadi proses kondensasi, yaitu uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian terjadi tahap ketiga, tahap presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Kemudian proses ini kembali ke tahap pertama, yaitu evaporasi, dan berlangsung secara terus-menerus selama adanya panas matahari. Keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana transportasi, kemudian pengairan sawah, dan ketiga adalah media tambak ikan dan udang. Demikianlah penjelasan muatan IPA pada hari ini tentang siklus air. Selamat belajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa, sedang musim banjir, kita doakan para korban semua diberi kesabaran. Tetap di channel Bang Fajar, like, share, and subscribe. Yeah.